warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulabah? Arju annakum bi khair wal afiyah wa arju annakum musta'iddun fi ta'limil lughah al-arabiyyah fi hadzal yawm. Tayyib ayyuhat tulab, fi hadhihi al-muqabalah nahnu sanastamir an darsina al-madi an ad-dars al-awwal wa huwa ar-riyadah. Wal an nahnu sanabahas an qaidah. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini membahas tentang kaidah dan kaidah kita hari ini yaitu tentang an-na'at wal man'ut wal idhafah. Na'at, man'ut dan idhafah. Thayyib. Al-awwal sanabahas 'an an-na'at wal man'ut. At-ta'rif, pertama kita akan belajar tentang na'at dan man'ut. Ma huwa an-na'at? An-na'at huwa as-sifah. Na'at adalah bisa dikatakan juga kata sifat. At-ta'rifu minhu, at-ta'rif minan na'at ya, tabi'un yadhkur li bayani sifatin min sifati man'utih aw yasifu ma yata'allaq bih. Idzan an-na'at huwa tabi'. Na'at itu adalah pengikut. Karena dia sifat, jadi dia mensifati isim sebelumnya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa na'at man'ut merupakan susunan dua isim atau lebih. Isim yang kedua merupakan ismu sifah atau ismun na'at atau an-na'at. Tabi'un yadhkuru di bayani sifah untuk menerangkan sifat min sifati man'utih, dari sifat yang diikutinya, au yasifu ma yata'allaq bihi, atau mensifati yang berkaitan dengan al-man'ut. Kaifa at-tartib minhu? At-tartib minan na'at wal man'ut wa huwa al-man'ut awalan summa an-na'at. Jadi isim yang pertama itu dinamakan man'ut, wasa isim sesudahnya yang mensifati tusamma bin na'at. Fahimtum? Asy-syurut, syarat minan na'at wal man'ut. Syaratnya ada beberapa syarat dalam na'at ini. Yang pertama, ayutabiqu na'at man'utah fi jami' ahwali. Jadi syaratnya adalah ayakunan na'at ayyutabi'u man'utah atau ayyattabi'an na'tu man'utahu fi jami'i ahwali. Na'at harus selalu mengikuti man'ut, sifat harus selalu mengikuti yang disifatnya dalam berbagai keadaan. Yang pertama fil i'rab, dalam i'rabnya, imma fi rafaihi wa nasbihi aw jarrihi. Idza kana an-na'tu marfu'an fayajibu afan idza kana al-man'ut marfu' fayakuna an-na'at marfu' aidan. Wa idza kana al-man'ut nasbun fayakunu rafu mansuban aidan. Wa kadzalika idza kana al-jar fayakunu majruran aidan. As-tsani fil ifrad mufrad. Idza kana al-man'ut mufrad fayakunu an-na'at mufrad aidan. Wasaniya tasniyah aw musanna. Idza kana an-na'at musanna al-man'ut tasniyah fayakuna al-man'ut musanna aidan. Wasalis fil jam'ihi. Idza kana al-man'ut fi jama' fakadzalika an-na' ayakuna min ismil jam'i aidan. Wal istimrar fi tadhkir ay mudzakkar. At-tadhkir idza kana an-nasab mudzakkar, idza kana al-man'ut mudzakkar fayakuna na'at mudzakkar aidan. Wa kadzalika fi ta'nis idza kana al-man'ut muannas fawajaba ayyakuna al-na'at muannas aidan. Wal istimrar fi tankir ay nakirah. Idza kana al-man'ut min ismin nakirah fayajibu ayyakuna na'at min ismin nakirah aidan. Wa kadzalika fi ta'rif ay ma'rifah. Idza kana al-man'ut min ismil ma'rifah fayajibu ayyakuna na'at min ismil ma'rifah aidan. Al-istinbat, kesimpulannya adalah na'at harus selalu mengikuti man'ut dalam hal i'rabnya, mufrad, musanna, jama', mudzakkar, muannas, nakirah wal ma'rifah. Al-misal, contohnya, tolong diperhatikan berikut ini. Lahid al-amsilah hanin na'at wal man'ut at-taliyah. Perhatikan, amatilah contoh-contoh dari na'at man'ut berikut. Tadi na'at selalu mengikuti man'ut. Yang pertama, marasab talibul jadid kuratul qadam. Yang bergaris merah semuanya adalah susunan na'at dan man'ut. Tadi kalau na'atnya rafa harus ikut rafa. Mudzakkar harus mudzakkar.
mu'annas harus mu'annas, dan begitu seterusnya. An-nomor wal-ula, nomor 1, at-thalibu mudzakkar, at-thalibu mufrad, mudzakkar, at-thalibu mufrad, at-thalibu marfu', wat-thalibu ma'rifah. Suma undur al-jadid, dilihat silahkan naatnya. Al-jadid mudzakkar aidan, al-jadid mufrad aidan, al-jadid marfu'un aidan, al-jadid ma'rifah aidan. Ma'rifah tandanya di sini dengan alif lam. Nomor 2 sama, at-thalibanil jadidani, at-thalibani mudzakkar, al-jadidani mudzakkar aidan, at-thalibani isim musanna wa kadzalika al-jadidani musanna aidan. At-thalibani marfu, alamatuhu alif, tanda rafa'nya adalah alif. Wa kadzalika al-jadidani marfu aidan, wa kadzalika at-thalibani ma'rifah, at-thalibani ma'rifah, al-jadidani ma'rifah aidan, ma'rifah aidan. At-tullab mudzakkar, at-tullab isim jama', at-tullab marfu, at-tullab ma'rifah, wa kadzalika al-judud, al-judud mudzakkar, al-judud isim jama', jama' minal jadid, al-jududu marfu', al-jududu ma'rifah. Fahimtum? Wa kadzalika ilal akhir. Silahkan diamati, difahami di bukunya e-booknya. Jadi ini kalau ada mu'annas ikut mu'annas, kalau ini mufrad ikut mufrad, begitu seterusnya sampai akhir. Nah, demikian tadi tentang na'at man'ut. Sekarang kita akan membahas tentang idhofah. Apa perbedaannya na'at man'ut dengan idhofah? Dua-duanya merupakan susunan dari dua isim. Kalau na'at merupakan kata sifat, sedangkan kalau idhofah adalah dua isim yang bagaimana, apakah sama dengan na'at dan man'ut? Ini pengertiannya. At-ta'rif minhu. Idhofah huwa, iya, idhofah adalah penyandaran suatu kalimat isim kepada kalimat lain untuk menunjukkan pengertian yang lebih khusus, atau penggabungan dua kalimat isim yang menyebabkan kalimat isim yang kedua tersebut dibaca jer. Jadi isim yang pertama dinamakan mudhof, sedangkan kata yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Catatan, silahkan dicatat, mudhof ilaih terus dibaca jer, selalu dibaca jer abadan, selamanya. Nastamir, kita lanjutkan. Oke. Kalau na'at man'ut mempunyai syarat-syarat, apakah idhofah juga demikian? Ya, sama. Na'at man'ut ada syaratnya, idhofah juga. Syaratnya ada 3. Yang pertama, syarat idhofah adalah mamnu alaihi lam ta'rif, tidak boleh dilalui oleh alif lam. Syarat dari idhofah yang pertama adalah membuang alif lam dari mudhof. Contoh, kurotal qadami tersusun dari dua isim, yaitu kurota dan al-qadami. Jadi tidak boleh dibaca al-kurotal qadami. Jadi isim yang pertama ini dinamakan mudhof, yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Isim yang pertama tidak boleh ada alif lam, isim yang kedua harus majrur selamanya. Ini syarat yang pertama, mamnu'u fihi lam ta'rif. Fahimtum? Nastamir. Nah, hada asyartus tsani. Syarat yang kedua apa? Membuang nun musanna atau jamak pada mudhof. Membuang nun musanna atau jamak pada mudhof dalam idhofah. Jadi ini dalam mudhofnya ya anak-anak ya. Kalau mudhof ilaih pasti, saya jamin pasti harokatnya jer. Contoh ini contohnya. Kitaba Muhammadin. Aina al-mudhof kitaba. Kitaba berasal dari kata kitabani. Kitaba asluhu kitabani. Li'anna mamnu'un nun, tidak boleh ada nun. Ketika ini menjadi berkedudukan sebagai mudhof, maka nunnya harus dibuang sehingga menjadi kitaba. Sedangkan Muhammadun
Muhammadun karena berkedudukan sebagai mudhof ilaih, maka yang tadinya rofa menjadi jer. Jadi menjadi kitabah Muhammadin. Aslinya dari dua kata kitabani dan Muhammadun. Fahimtum? Selanjutnya. Nah, ini syarat yang ketiga, atau yang terakhir. Idhofah mamnu'ut tanwin. Tidak boleh ditanwin. Jadi ciri ketiga idhofah adalah mamnu'ut tanwin. Berlaku hanya pada mudhof. Sedangkan mudhof ilaih boleh tanwin. Al-misal haqibatu Muhammadin. Hak berasal dari haqibatu Muhammadin. Haqibatu mudhof mamnu'ut tanwin. Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Fahimtum? Sedangkan Muhammadin karena mudhof ilaih, maka harokahnya adalah jer, dan tanda jer itu diingat kembali, ada yang pertama adalah kasroh, yang kedua adalah ya, yaitu untuk ismu tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kemudian ada yang ketiga itu ada alif untuk ada fathah untuk jamak muannas salim. Demikian penjelasan dari saya tentang na'at mat'ud dan idhofah. Sebenarnya ini sudah kalian belajar di kelas 11 kemarin, tinggal mengulang kembali. Setelah ini silahkan nanti akan ada soal-soal dari saya. Aktafi bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.